Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tadabbur kita di surah An-Nisa ayat yang ke-160. Tapi sebelumnya saya ulang sedikit bahwa ayat sebelumnya sudah menceritakan tentang bagaimana keburukan orang-orang Yahudi. Yang pertama, salah satu keburukan dari orang Yahudi itu meminta kepada baginda Rasulullah SAW agar diturunkan kitab kepada mereka langsung di depan mereka, sehingga dengan seperti itu mereka akan mau mengikuti dakwahnya baginda Rasulullah SAW. Maka sebenarnya itu hanya rekayasa saja. Kenapa? Ini ingin menguji Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad yang namanya berdakwah itu, apalagi Nabi Muhammad ingin bagaimana seluruh manusia atau umatnya mengikuti dakwahnya. Maka ketika itu baginda Rasulullah, ini bagaimana nih agar Quran itu atau kitab itu langsung turun di depan mereka. Maka sini yang sebelumnya kita sudah bahas, yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihi kitaban minas sama. Jadi orang Yahudi itu minta turun langsung Quran, kitab dari langit yang di depan mereka. Karena memang orang Yahudi itu secara kehidupan sehari-hari materialistik. Dia ingin segala sesuatu yang nampak di depan matanya. Sedangkan umat Nabi Isa itu lebih kepada adanya rohani. Nah, umat Nabi Muhammad menggabungkan keduanya. Maka doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga dengan umat Nabi Muhammad itu dikenal di Quran ummatan wasata. Maka kita dengan istilah wasatiyah, Islam yang wasatiyah, agama yang pertengahan, tidak ekstrim, tidak juga terlalu lemah, dia pertengahan. Itu agama Islam, menggabungkan dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Maka ini orang Yahudi ini pengikutnya Nabi Musa ketika itu yang hidup pada masa zaman Nabi Muhammad, ya terus mereka pengikut keturunan-keturunannya. Maka mereka minta kalau mereka ingin mengikuti dakwah Nabi Muhammad, turunkan kitab minas sama. Yang kitab itu juga menjelaskan untuk mereka. Lantas Nabi Muhammad sedih. Yang namanya Nabi ingin pasti pengikut semua memeluk agama Allah, berdakwahnya diterima, mengikuti dakwah. Lantas Allah memberikan jawaban terhadap permintaan orang Yahudi. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Jangan khawatir Nabi Muhammad. Zaman Nabi Musa juga mereka itu seperti itu sama. Ketika Nabi Musa hidup di zamannya, faqalu arinallaha jahra. Mereka itu minta langsung Allah tuh nampak di depan mata. Jadi hal-hal permintaan yang gak masuk akal. Maka atas kezaliman mereka, Allah berikan ancaman, Allah berikan azab kepada mereka. Apa azabnya? Yang sebelumnya juga, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ada yang dikatakan disambar petir sebelumnya. Kemudian mereka juga melanggar aturan Allah seharusnya hari Sabtu. Yang sebelumnya sudah kita lihat, ta'adu fis sabti wa akhadna minhum. Nggak boleh hari Sabtu itu mereka pergi memancing. Digunakan Sabtu itu hari ibadah, tapi mereka tidak peduli. Maka ketika itu azab Allah turun, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Mereka itu dikutuk. Ada sebagian mengatakan sifatnya seperti kera. Ada yang mengatakan bahwa mereka itu betul-betul dikutuk jadi kera. Karena mereka tidak mau mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keburukan orang Yahudi, waqatlihimul anbiya'a bighairi haqq, membunuh para nabi. Kenapa? Karena qulubuna ghul, hati mereka itu sudah benar-benar mati. Ini keburukannya, ini sudah kita bahas. Kemudian apalagi yang dikatakan, wa qaulihim ala maryam buhtanan 'azima, bahwa Nabi Maryam itu juga berbuat zina. Tidak ada suaminya, tidak mungkin bisa punya anak. Siapa anaknya Isa? Wa qaulihim inna qatalna al-masih Isa bin Maryam Rasulullah. Bahwa Isa itu benar-benar adalah anaknya Maryam. Maka ketika Allah menciptakan manusia di dunia ini, ada beberapa faktor, ada beberapa sebab. Apa itu? Yaitu menciptakan Adam tanpa ibu dan ayah, menciptakan Hawa dari unsur yang sama seperti Adam, menciptakan Isa dari ibu tanpa ayah, dan yang lain dari ini menciptakan manusia dari ibu dan ayah. Maka ini salah satu kekeliruan. Kemudian kekeliruan berikutnya bagaimana?
Mereka menganggap bahwa telah membunuh, menyalib Nabi Isa. Padahal Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi yang dikatakan mereka itu dikutuk menjadi kera. Ini sudah kita bahas dulu di surah Al-Baqarah. Wa laqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiratin. Kemudian Nabi Isa itu juga diangkat. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Jadi Nabi Isa itu sama seperti Adam, diciptakan dari tanah, tapi Allah Maha Kuasa walaupun beliau tidak punya ayah. Kemudian Nabi Isa itu juga diangkat ke langit. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiru minal ladzina kafaru. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta mensucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir." Ini adalah muridnya yang diserupakan seperti Nabi Isa, sehingga yang disalib itu adalah Nabi Isa. Ini salah satu kekeliruan yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian lanjutannya, kita masuki itu yang terakhir sudah kita bahas. Sekarang lanjutannya di ayat 160. Masih lanjutan keburukan orang Yahudi dan balasan. Tadi kan balasannya disambar petir, dikutuk jadi kera. Kemudian apa lagi? Salah satu balasan yang diterima oleh orang Yahudi, فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kemudian Allah mengharamkan makanan yang mereka sukai, yang sebenarnya makanan itu baik-baik saja, tapi karena فَبِظُلْمٍ, kezaliman yang mereka lakukan, Allah haramkan makanan tersebut. Apa itu yang diharamkan oleh Allah? Yang pertama, seluruh hewan yang memiliki kuku. Apa ibu? Ya banyak ya bu ya. Seluruh hewan yang memiliki kuku. Ya ayam pun ada kukunya, kambing semua ada kukunya. Maka diharamkan bagi mereka untuk memakan itu yang sebelumnya itu dihalalkan bagi mereka. Kenapa Allah haramkan? Karena atas perbuatan zalim mereka. Kemudian apalagi yang diharamkan? Yaitu memakan makanan daging yang ketika daging itu menyatu dengan lemak, atau memakan juga sesuatu yang dia menempel ada tulangnya. Jadi bagi mereka itu jadi sulit untuk cari makanan. Kenapa? Karena dari perbuatan zalim mereka. Ini juga salah satu jangan-jangan kesulitan kita dalam kehidupan ini dampak dari kezaliman yang kita lakukan. Ini jadi pelajaran juga. Banyak sekarang kita merasa sulit, mungkin dari segi masyarakatnya, bisa dari pemerintahnya, orang yang memiliki kewenangan berkuasa, sehingga dengan kezaliman yang mereka lakukan, semuanya jadi berdampak. Bahkan dulu sih orang Yahudi ini sih kadang-kadang min ahlil kitab, dari sebagian mereka. Jadi sebagian ini, walaupun dari orang-orang Yahudi itu ada yang baik sebagian mereka, tapi mereka kena dampak itu. Itu dari perbuatan kezaliman. Sehingga yang seharusnya Allah berikan kebaikan kepada mereka, bisa mendapatkan sesuatu yang mereka bisa nikmati, tapi karena perbuatan dosa yang mereka lakukan, Allah haramkan makanan yang dahulu dihalalkan kepada mereka. Apalagi salah satunya kejelekan orang Yahudi, an sabilillahi katsira, mencegah orang untuk melakukan ketaatan. Jadi kalau ada orang mau buat baik nih, beliau cari alasan untuk mengelakkan orang itu supaya nggak taat. Contoh sederhana, ini Bu Putih sudah memberi pengajian, ini contoh sederhana yang mudah dipaham. Tiba-tiba ada orang datang, ini padahal sudah di tengah jalan, ini dia dari rumah sudah siap-siap, di tengah jalan ketemu kawan, padahal udah dibilang kita mau pergi ngaji. Tiba-tiba kawan ini mengelakkan, mengarahkan, udah jangan ngaji, udah ikut saya saja pergi kemari, kesana kesini. Akhirnya waktunya lalai habis. Dan orang Yahudi itu ketika ada orang melakukan ketaatan, dia akan mencari cara bagaimana orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu kezaliman dari orang Yahudi. Ini salah satu keburukan. Ini fabizulmin minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsiran. Maka kezaliman mereka orang-orang Yahudi kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi orang dari jalan.
Allah. Jadi kalau ada orang mau dekat ke Allah, mereka coba cari cara untuk menghambatnya. Ini salah satu keburukan juga. Maka kita baca tafsir. Kata rasih mempunyai arti tetap dan kukuh pada tempatnya. Jika dikatakan rasaha al-ghair, artinya air, ini belum dibahas, kalimat bawah yang kita baca saja dulu. Jika dikaitkan dengan ilmu, maka maksudnya ilmu itu menancap kuat di dada. Dari pengertian tersebut, kata ar-rasihun artinya orang-orang yang mendalam ilmunya. Maksudnya orang-orang yang mampu menguasai ilmu secara benar sejalan dengan petunjuk Allah. Di samping berbagai keburukan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ada juga orang-orang Yahudi yang mendalam ilmunya seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya yang masuk Islam. Jadi orang Yahudi itu tidak general. Kita juga tidak boleh mengeneralkan orang itu buruk semua. Pasti ada baiknya di dalamnya. Orang Yahudi pun seperti itu. Ada dari antara mereka itu yang mau mengikuti dakwah bagi Rasulullah. Tidak semua. Di antara mereka orang beriman kemudian beriman kepada Al-Quran juga yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Kita Taurat, Zabur, Injil. Mereka rajin melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan menjaga iman mereka pada Allah dan hari akhir. Mereka pasti akan memperoleh pahala yang besar. Jadi menguasai ilmu-ilmu secara benar dan mendalam sesuai dengan petunjuk Allah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengamalan ajaran agama. Dan surah-surah Ali Imran Allah juga menunjukkan penghargaan yang tinggi kepada orang-orang yang mendalam ilmu. Mereka ini sebagai kelompok penting di masyarakat yang berfungsi sebagai motivator dan penggerak pembangunan umat. Jadi memang ya tadi, bagaimana menjadi motivator penggerak umat itu salah satu orang yang memiliki ilmu yang dalam. Bukan ilmu yang dalam saja, nanti ada keimanan juga salah satu. Ini salah satu juga ketika kita memilih pemimpin untuk menggerakkan umat itu harus memilih pemimpin betul-betul yang berilmu. Nah, bukan dengan kalau orang mungkin lucu-lucu atau apa terpesona dengan itu, tapi banyak yang harus kita lihat. Bahkan kalau dalam hadis yang sebelumnya kita bahas dalam kitab At-Tibyan itu dekat dengan Allah, baik dalam baca Qur'annya, kemudian mendalam pemahaman keilmuannya. Itu salah satu memilih bagaimana pemimpin. Munasabah kaitannya dengan ayat sebelumnya. Pada ayat-ayat sebelumnya diterangkan keburukan orang Yahudi dan perbuatan-perbuatan mereka yang tercela. Maka pada ayat ini diterangkan akibat-akibatnya. Apa akibatnya tadi? Allah haramkan makanan yang dulu dihalalkan bagi mereka. Sampai akibat yang sudah sebelumnya disebutkan, dikutuk jadi kera, disambar petir, salah satu. Makanan yang baik yang dulu dihalalkan di akhirat disediakan bagi mereka siksaan yang pedih. Tadi kita baca tafsir di 160, bila mana orang-orang Yahudi itu berbuat dosa atau pelanggaran yang berat seperti penyembahan terhadap patung anak sapi, lalu mereka bertobat, maka walaupun tobatnya diterima, namun sebagai akibat dari pelanggaran itu Allah mengharamkan kepada mereka beberapa makanan yang baik yang dahulunya halal bagi mereka. Mereka tidak mengakui bahwa makanan-makanan yang baik itu diharamkan sebagai akibat dari dosa-dosa. Bahkan mereka mengatakan bahwa makanan-makanan itu lebih dahulu diharamkan sejak Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang datang kemudian. Allah membantah pengakuan mereka. Jadi mereka tuh berdalih, enggak, dari dulu memang sudah diharamkan. Tidak. Karena kezaliman yang mereka kerjakan, baru Allah haramkan, bukan diharamkan dari semenjak dahulu. Kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsihi min qabli an tunzala at-Taurat. Semua makan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makan yang diharamkan oleh Israel, Yakub atas diri sebelum Taurat diturunkan. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi zufur. Yaitu apa tadi saya sampaikan bahwa yang diharamkan bagi mereka hewan-hewan yang berkuku dalam surah Al-An'am. Maka diharamkan makan yang baik kepada Bani Israel karena mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, dan karena mereka menganjurkan kejahatan dan kemungkaran dan melarang berbuat kebajikan dan menyembunyikan sifat-sifat Nabi yang terdapat dalam kitab-kitab mereka. Maka secara garis besar, haram itu terbagi kepada dua. Haram yang sudah ditentukan oleh syariat. Apa itu? Yang ada dalam Quran, yang ada aturan dari Nabi, sunnahnya. Maka ketika zaman Nabi Musa, ketika nabinya sudah habis, maka syariat haram itu sudah selesai. Masuk zaman Nabi Muhammad berikutnya dan nabi-nabi setelahnya. Maka zaman kita ini, Bu, haram itu terbagi kepada dua. Ada haram yang berdasarkan syariat, sudah ada mutlak ketentuan oleh Allah. Ini haram, atau bagaimana ini tidak boleh. Ada haram yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Dia bukan bersumber dari Allah. Apa itu contohnya? Haram yang tidak berdasarkan syariat. Ada yang tahu?
Contoh, sekarang kita pahami dulu kalimat zalim. Kalimat zalim tadi kan dikaitkan dengan haram. Fabi zulmim, apa itu zalim itu? Zalim itu apa? Tidak menempatkan sesuatu pada tempat, tidak sesuai dengan ketentuan, itu zalim. Maka tadi saya katakan bahwa haram itu terbagi kepada ada haram yang ditentukan oleh syariat, itu sudah jelas aturan. Ada haram yang di luar dari syariat. Apa itu? Contoh, orang yang kalau punya penyakit gula contoh, kemudian dia nggak boleh makan yang manis-manis. Apakah keharaman itu berlaku untuk seluruh manusia atau hanya bagi orang yang sakit saja? Dia haramkan untuk dirinya. Saya nggak mau makan ini. Kalau makan ini saya sudah haramkan, tidak mau saya cobanya. Apakah haram ketentuan itu berlaku untuk seluruh manusia atau hanya untuk perorangan? Seluruh manusia. Perorangan saja. Kenapa timbulnya penyakit? Contoh penyakit gula. Jadi saya contoh karena ada suatu kezaliman yang ada dalam diri kita, ketidakseimbangan. Apa zalim? Meletakkan sesuatu di tempat-tempatnya. Contoh makan berlebihan. Itu bagian dari kezaliman sehingga timbul penyakit. Maka tadi yang namanya haram pada zaman Nabi Musa, dengan zaman Nabi Musa itu kesalahan yang mereka perbuat, kezaliman, salah satunya Allah haramkan yang dahulu sudah dihalalkan. Kemudian apa salah satu penyebabnya? Mereka itu suka menghalangi orang dari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks sekarang yang sudah diharamkan Allah ada sesuai dengan syariat, ada juga haram yang diharamkan oleh manusia sendiri. Bahkan juga sekarang hukum yang berlaku apabila dalam suatu keadaan darurat, contoh hal-hal yang diharamkan oleh Allah bisa berubah juga hukumnya menjadi halal. Apa itu? Ketika kita di hutan, nggak temu makanan, nyawa taruhannya, maka makanan yang haram itu bisa berubah sesaat, berubah menjadi halal dengan syarat-syarat, ada ketentuan. Itu hukum. Kalau zaman Nabi Musa udah nggak ada toleransi. Hal-hal yang berkuku, padahal itu makanan hewan-hewan yang mereka sukai, langsung Allah haramkan atas perbuatan kezaliman mereka. Sama orang mungkin penyakit, tadi penyakit gula, yang dulu makanan itu disukainya, tapi karena berlebihan, makan yang manis-manis kebanyakan, sehingga dia zalim terhadap dirinya. Apa yang timbul? Penyakit, dan setelah itu dia haramkan makan itu dalam diri. Kan gitu ya. Ini orang Yahudi menyukai makanan yang dulunya mereka tuh berkuku. Ya, banyak, seperti sapi dan lain sebagainya. Hewan-hewan yang intinya berkuku banyak yang dihalalkan. Tapi karena berlebihan dan berbuat kezaliman, sehingga Allah haramkan yang mereka suka. Yang dulu juga kita mungkin punya makanan yang kita suki tapi berlebihan sehingga menzalimi diri kita sendiri, setelah itu akan timbul keharaman dalam diri. Maka itulah harus ada keseimbangan bagaimana dalam kehidupan ini juga. Kemudian apalagi salah satu yang dilakukan kesalahan bagi orang Yahudi, wa akhdhihimur riba wa qadanuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil wa atadna lil kafirina minhum adzaban alim. Jadi orang Yahudi itu riba itu bukan semenjak zaman kita aja. Riba itu sudah ada sebenarnya zaman Nabi Musa. Orang Yahudi itu suka melebihkan sesuatu, menzalimi orang lain. Ini kan konteksnya zalim. Bagaimana cara menzalimi orang lain? Ini kan zalim tadi awal ayatnya. Maka riba itu sebenarnya menzalimin orang lain. Saya pinjam duit ke Bu Eli, saya pinjam uang 100.000. Bu Eli ngasih syarat, boleh pinjam uang, tapi nanti balikan 150.000. Itu zalim. Seharusnya orang dalam kesusahan, tapi kita tekan orang itu karena memang kebutuhannya, sehingga dengan kebutuhan itu kita cari celah. Maka itu juga bagian dari kezaliman. Bahkan sebelumnya sudah banyak ayat-ayat riba yang kita bahas. Orang yang melakukan riba, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Mereka itu akan mengajak perang dengan Allah dan Rasulnya. Akan mungkin kita bisa menang dengan Allah dan Rasulnya. Kemudian yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan hancurkan, akan binasakan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan riba. Maka riba ini juga sudah ada semenjak zaman Nabi Musa. Dan mereka juga tidak diperbolehkan. Maka tadi ancamannya banyak, dosa-dosanya.
yang di atas itu ancaman bagi orang melanggar aturan. Mereka membunuh Nabi, meminta sesuatu yang tidak masuk akal, kemudian memfitnah Maryam, menuduh menyalib Nabi Isa, kemudian zalim, melarang orang dalam hal dekat kepada Allah, melakukan perbuatan riba, kemudian waklihim amwalan nasi bil batil. Orang Yahudi itu suka memakan harta secara batil, memakan hak orang lain. Ya, kalau zaman sekarang mungkin konteks itu bahasanya korupsi lah. Ada hak orang lain yang bukan hak kita dimakan. Nah, itu orang-orang Yahudi. Jadi zaman dulu pun sudah ada konteksnya korupsi. Wa akhdhihimur riba wa qad anhu wa aklihim amwalan nas bil batil. Makan harta secara batil yang bukan haknya dimakan. Wa atadna lil kafirin minhum adzaban alim. Maka dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka adalah azab yang pedih. Kita baca tafsirnya di 191. Diharamkan sebagian makan yang baik kepada orang-orang Yahudi juga disebabkan oleh tindakan mereka memakan uang riba yang nyata-nyata telah dilarang oleh Allah, dan disebabkan pula oleh perbuatan mereka yang batil seperti memperoleh harta melalui sogokan, penipuan, perampasan dan sebagainya. Terhadap perbuatan-perbuatan yang jahat itu Allah menyediakan siksa yang sangat pedih di akhirat. Kemudian lanjutannya, lakinir rasikhuna fil ilm. Makanya tadi saya katakan, kita nggak boleh mengeneralisir orang itu jelek semua. Jadi kan kalau cerita di atas kan memang orang-orang Yahudi itu digambarkan jelek semua, nggak ada baiknya. Tapi dari sebagian mereka tuh, lakinir rasikhuna fil ilm, ada betul-betul di antara mereka itu yang ilmunya sangat dalam sekali, pengetahuannya sangat luas, sehingga dengan pengetahuan itu wal mu'minun, mereka beriman, percaya kepada Nabi Muhammad dan percaya kepada Allah, percaya kepada kitab-kitab sebelumnya. Maka apa kaitannya di sini? Allah menggunakan warasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun, ada wa, saya dan dia, berarti beda antara orang ilmu dengan orang beriman. Ini dibedakan oleh Allah. Kenapa? Kalimatnya menggunakan wa, bahwa contoh saudara, bisakah orang yang berilmu itu menjadi otomatis dia akan beriman? Belum tentu. Karena sih Allah menggunakan kata wa, jadi tidak sama antara orang berilmu dengan orang beriman. Jadi saya katakan, apakah orang berilmu itu sudah pasti dia beriman? Belum tentu. Apakah orang yang beriman itu pasti dia berilmu yang dalam? Belum tentu. Contoh sederhana, bagaimana orang yang beriman? Iman itu kan dia percaya. Belum tentu dia memiliki ilmu pengetahuan. Contoh sederhana cara memahami. Saya nggak suka dengan si B, betul-betul benci sekali. Ya, senang saya dengan orang. Mau ketemu pun malas. Ini contohnya. Tiba-tiba ada orang ngabarkan kepada saya, si B itu kecelakaan meninggal dunia. Kira-kira karena dasar kebencian saya kepada seseorang itu, langsung bisa nggak saya terima mentah-mentah berita itu? Karena saya benci, sehingga saya mengucapkan alhamdulillah tanpa berdasarkan ilmu. Maksud ilmu saya nggak lihat langsung. Bisa nggak orang percaya seperti itu? Atau sebaliknya, dia kan benci. Sekarang supaya mudah dipahami, ada ulama atau orang yang dipercaya, padahal kita nggak ada ilmunya, tapi yang nyampaikan ini si A. Saya ini kalau si A yang ngomong, saya nggak perlu ragu, langsung percaya. Karena siapa yang nyampaikan? Si A ini atau ustadz ini. Nggak perlu saya lagi cek ke buku. Maka terkadang ada orang yang percaya kayak itu tanpa berlandaskan ilmu dari orang. Maka tadi dikatakan orang yang percaya, orang yang beriman belum tentu berilmu. Akan tetapi kalau orang yang beriman kemudian dia terus belajar, akan menambah keimanan. Kemudian juga tadi orang yang berilmu itu belum tentu beriman. Banyak orang-orang yang ilmunya tinggi tapi tidak juga mengantarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena faktor mungkin dari niat dia belajarnya bukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini orang Yahudi itu
lakinir rasikhuna fil ilmi minhum. Jadi mereka tuh nggak semuanya guru, tapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka. Kemudian wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilai. Kemudian di antara mereka juga orang Yahudi itu ada juga yang beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum mereka, kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Sehingga ketika itu mereka mengikuti dakwahnya baginda Rasulullah. Karena tadi kan konteksnya di atas, mereka tuh membangkang sebagian dari mereka, turunkan kitab di depan kami. Muhammad sedih. Gimana caranya ya? Allah jawab, "Wa sa'alu Musa akbar min dzalik." Jangan khawatir Nabi Muhammad. Dulu mereka ini ada yang lebih parah lagi. Masa Allah tuh dibintakan nampak di depan mereka? Kan nggak mungkin. Maka tapi di antara mereka sebagian lain ada yang ilmunya mendalam, kemudian mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, sehingga wal muqiminas shalah, mereka itu mengerjakan sholat. Maka sholat inilah fondasi bagi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun kita, selagi nyawa ada di badan, nggak boleh kita tinggalkan sholat. Maka di sini kalau kita lihat Ibu ya, wal mu'tunaz zakah pakai dhammah. Ini kalau di susunan katanya. Wal mu'minuna pakai dhammah. Yu'minuna pakai dhammah. Tapi ketika kalimat salat muqimi, dia dikasrahkan, maka ini adalah suatu yang spesial. Kalau orang mau zakat mungkin harus kaya dulu. Tapi yang namanya salat, apapun kondisinya, ketika dia nyawa masih ada dalam dirinya, kondisi susah, kaya, senang, miskin, tua, muda, bagi orang yang beriman, maka diwajibkan bagi mereka harus mengerjakan sholat. Dalam kondisi perang dulu yang sebelumnya kita bahas, tidak ada istilah meninggalkan sholat. Maka sholat ini adalah menjadi hal yang paling penting. Hablum minallah adalah mengerjakan sholat. Maka dalam kehidupan manusia, wa yu'tunaz zakah, ini hablum minallah. Maka orang yang bisa kalau bayar zakat atau memberikan kepada orang lain, orang itu kan senang. Pasti otomatis hubungannya menjadi baik. Maka wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka juga beriman kepada Allah dan hari akhir, percayanya ada balasan setelah kehidupan. Ulaika sanutihim ajran 'azima, maka orang yang seperti itu juga akan mereka mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah. Tapi orang yang ingkar tadi, mereka akan mendapatkan azaban alim, azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini gambaran orang Yahudi, ada yang tidak baik, ada juga di antara yang mereka baik. Jadi jika dalam hal sesuatu kehidupan itu kita nggak boleh menyamaratakan, semuanya dipandang jelek. Padahal dari sisi-sisi manusia pasti ada saja kebaikan. Atau suatu kelompok, kita nggak bisa, walaupun secara mengatakan kelompok ini ada banyak kejelekannya, tapi di dalam kelompok tersebut pasti ada orang baik. Nah ini yang harus kita perhatikan. Paling contoh, kalau mungkin sekarang berpolitik, partai ini baik dan tidak baik, pasti di dalamnya mungkin ada orang yang memperjuangkan kebaikan. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir semuanya jelek. Orang Yahudi pun yang diazab Allah pun pasti di antara mereka ada yang baik di dalam. Maka ini keterangan menurut tafsirnya, tidak semua ahli kitab mengerjakan keburukan-keburukan tersebut. Ada pula di antara mereka yang mendalam ilmunya dan orang-orang yang sungguh beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Di antara mereka ada pula yang penuh keyakinan mengikuti ajaran Islam dengan tulus dan ikhlas. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa ini turunkan terkait dengan orang-orang Yahudi yang dengan penuh kesadaran masuk Islam, seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya. Mereka rajin sholat 5 waktu dan menunaikan zakat, beriman kepada Allah dan Rasulnya tanpa membedakan di antara Rasul yang satu dengan Rasul-Rasul yang lainnya. Mereka itulah sampai kepada tingkatan keimanan dan keislaman yang tinggi, dan Allah menjanjikan kepada mereka pahala yang besar. Kesimpulannya apa? Beberapa macam makanan yang baik telah diharamkan kepada orang-orang Yahudi sebagai akibat kedurhakaan mereka, seperti menyembah patung anak sapi, menghalang-halangi orang dari jalan Allah, melakukan praktek riba yang nyata-nyata dilarang, makan harta orang dengan jalan batil. Allah akan mengazab mereka dengan siksaan. Sebagian kecil dari orang Yahudi ada yang mendalam ilmu agamanya,
mereka mengerjakan sholat, menunaikan zakat, dan beriman kepada Allah dan Rasul. Dengan iman yang benar, dan Allah menjanjikan pahala yang besar di akhirat kepada mereka. Maka tadi saya sampaikan, orang yang tinggi ilmunya belum tentu mereka beriman kepada Allah SWT. Orang yang beriman belum tentu juga mendalam ilmu. Maka sebaiknya keduanya nggak bisa dilepaskan. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dianjurkan untuk terus belajar, sehingga dengan ilmu yang kita memiliki ini menguatkan keimanan kita. Tapi kalau seandainya kita malas belajar, hanya percaya saja, maka yang namanya amal itu diterima oleh Allah berdasarkan ilmu. Itulah kenapa kita utlubul ilma minal mahdi ilallah. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat, agar menambah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu, agar menambah kepercayaan kita kepada kitab Al-Quran, sehingga hilang semua keraguan-keraguan yang mungkin selama ini ada terbesit di hati kita. Maka ilmu itulah yang membimbing kita menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan sampai ada pertanyaan ini untuk tambahan 3 ayat tadabbur kita. Dari penjelasan yang sebelumnya, bagaimana keburukan-keburukan orang Yahudi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga hal yang baik sekalipun Allah harapkan kepada mereka. Bisa dipahami, Ibu? Paham ya, Bu ya? Paham nggak yang saya sampaikan? Insyaallah. Paham ya? Insyaallah. Apa Ustaz? Kalau nggak ada pertanyaan, insyaallah nanti yang belum baca, boleh baca setelah doa. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita juga, bahwa dalam kehidupan ini kezaliman itu tidak diperbolehkan. Segala sesuatu yang sudah Allah larang dalam kehidupan kita, aturan Al-Quran, jangan kita langgar. Karena apa? Adzaban alim. Azab Allah itu sangat pedih. Bahkan terkadang Allah sudah kasih gambaran, kalau kita suka melanggar aturan Allah, akan nampak juga sedikit kesusahan dari kehidupan kita. Jadi ketika kita berusaha menjalankan perintah Allah, akan banyak nampak kemudahan dalam kehidupan kita. Itu sudah janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang yang bertakwa, Allah akan keluarkan mereka dari jalan kesusahan, dan Allah akan berikan kemudahan berupa rizki dan lain sebagai pengampunan dosa, balasan yang baik. Itu salah satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dalam kehidupan kita bertakwa. Apa makna takwa secara sederhana? Menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan. Apalagi kalau hari Jumat itu wajib wasiat takwa. Kita ketika Jumat ini mudah-mudahan kita cek takwa kita lagi. Khutbah Jumat itu nggak sah kalau nggak ada wasiat takwa. Nah sekarang hari Jumat kita cek lagi takwa kita sudah benar-benar jadi orang yang takwa belum? Bahkan kata Quran, walibasut takwa dzalika. Jadikan takwa itu sebagai pakaian dalam kehidupan kita, dan itulah sebaik-baik pakaian. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan tingkatan yang paling mulia hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang kaya, bukan yang cantik, bukan yang ganteng. Tidak, Allah yang melihat bagaimana ketakwaan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk bisa menjadi hamba yang taat, hamba yang jauh dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang dimudahkan untuk bisa menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu yang selalu kita minta dalam salat kita. Mudah-mudahan Allah berikan ijabah dari setiap permintaan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an.
وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah semuanya, ini saja yang saya sampaikan, lebih kurang maaf. Bagi yang belum baca dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.